Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah beri banyak. Kita hanya bisa bersyukur kepada Allah, dan memang kurang kita adalah syukur kepada Allah. Semoga syukur kita kau menambah nikmat yang Allah beri. Alhamdulillah lah sampai juga kajian kita di surah Al-Baqarah ayat 179. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Kita cari Al-Quran. Walakum wa dan la bagikum kalian. Walakum fil qisasi, dan bagi kalian fi pada al-qisas, pada kisas, hayatun, ada kehidupan. Ya wahai ulil albab. Uli itu yang memiliki albab, lubbun, dari kata-kata lub. Entah ada hubungannya juga bahasa Minang kalau lubwa. Lubbun itu inti yang terdalam, inti sari. Itu lubun. Ya jamaknya albab, makanya dia terjemahkan orang yang berakal, yang memiliki ilmu yang mendalam, yang bisa memahami makna hakikat dari sesuatu hal. Itu disebut ulul albab. Tapi kalau disama-samaan soalnya mirip juga. Lubuk itu kan yang dalam. Dari yang dalam beraye itu. Wallahu a'lam. Tapi mirip lubun albab. Lubuk bahasa Minang. La'allakum, semoga kalian, mudah-mudahan kalian tattaquna, kalian bertakwa. Imam Qurtubi mengatakan fihi arba'u masail. Dalam ayat ini ada 4 hal. Pertama, walakum fil qisasi hayatun. Ungkapan bahwa dalam kisas itu ada kehidupan. Jadi qisas itu bukan hukum yang kejam, bukan, enggak. Bahkan qisas itu menjamin keberlangsungan kehidupan. Orang berfikir untuk membunuh orang lain, sebab apa? Ini akan mati yo gitu. Sehingga tingkat pembunuhan, kriminalitas akan berkurang. Sehingga terjaminlah kehidupan orang. Orang merasa aman gitu. Tapi kalau nak do kisas, orang mudah saya bunuhnya orang, paling masuk penjaranya sekian tahun. Awak ada game makal lo dalam, kok baga awak di dalam tu, awak lo jadi bos di dalam kan. Kalau klinik-klinik ya lah suruh pijit-pijit kan. Kalau awak boleh baga awak pembunuh mah. Beda aja orang yang masuk apa namanya ko yang anak-anak ketek, pedofil itu merasa di penjara sebab apa? Ya, ini yang di kerajuannya kan merusak. Tapi kalau orang pembunuh, wah, gembong pembunuh, tentunya orang tidak sembarang orang mudah membunuh orang. Jadi dengan adanya qisas
orang yang membunuh dibunuh lagi, sehingga yang lain berpikirnya ke membunuh. Jadi dalam qisas, jadi qisas itu qassus syarib, potong kumis, itu kan dari kata qasun atau miqas, guntiang itu alat untuk memotong. Jadi qisas itu makna awalnya, makna dasarnya adalah memotong leher gitu. Karena khusus untuk pembunuhan. Jadi qisas, kalau orang membunuh dibunuh lagi. Jadi apapun logikanya, makanya setelah disebut hayatun ya ulil albab, wahai orang yang berakal. Jadi kalau li akalnya hasan, benar, murni, khalis, al-aqlul khalis, kalau Imam dalam kitab tafsir Al-Wasit dijelaskan, yang ulil albab itu orang-orang yang memiliki akal yang khalis, yang murni, minal auham, dari keraguan, dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Kalau liberasiah akalnya pasti mengatakan qisas itu bagus, bukan melanggar hak manusia, bahkan menjamin hak hidup manusia lain. Jadi kalau cara berfikirnya berpihak kepada pembunuh tu ya hak hidup orang pembunuh mah. Tapi cubalah lihat cara berfikirnya mujtama, masyarakat. Ada pembunuh di satu masyarakat, di padiannya duit. Besok tu awak lah. Ya nak keluar di penjaranya. Tu dicari memang saya yang baru lah nak mau bagi awak lu bunuh kan. Tapi dengan adanya qisas, itulah hukum Allah. Oh, bagi yang tak niat menerapkan itu perkara lain. Ikut hukum Allah. Kalau mengikuti hukum Allah, maka itulah indahnya, rancaknya hukum Allah. Pasti ada hikmah. Jadi kalam al-baligh al-wajiz, inilah ungkapan yang baligh, setiap orang yang berakal pasti akan menerimanya. Atau model ke satu orang membunuh orang lain, nan dibunuh kok kan punya ayah, punya induk, punya saudara, punya mama, ndak merasa senangnya dengan yang membunuh kok, tentu dibalik lo kan, mau dibunuh lagi kok. Kesudahnya antara masing-masing suku, kelompok saling membunuh. Tapi dengan adanya qisas tadi, dibaliklah dibunuh, selesai. Atau kalau kaji petang, oh ya udahlah kami dimaafkan oleh yang membunuh. Ketika dimaafkan, tapi kan bayar diat, bayar tebusan. Tebusannya kan tidak sengene, 100 untu kan. Kalau yang bareknya, yang beratnya 30, umur 3 tahun kate, 30 lo yang umur 4 tahun kate, terus 40 yang sedang hamil, usianya 5 tahun kate. Berarti kan yang hamil kok bakal punya anak gak berapa banyak tuh. Kalau di rata-rataan petang 30 juta satu ekor, telah 3 miliar. Nah, saya telok bayi 3 miliar. Kalau nak telok, ya adalah qisas. Jadi ini ya benarlah hukum Allah untuk menjaga jiwa, menjaga diri, melindungi kehidupan. Jadi qisas Allah hadirkan supaya terlindungi. Orang tak takut-takut hidup. Orang bebas beribadah. Orang nikmatnya merasakan kehidupan. Ketika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, makanya hidupnya dijamin oleh Allah. Terlindungilah dari pertumpahan darah. Itu yang pertama. Jadi bukan melanggar hak azazi manusia. Di cara berfikirnya bukan pro ke pembunuh, harusnya pro ke kehidupan, tidak pro juga kepada yang dibunuh kan. Kalau pro yang dibunuh harusnya tambah, tidak 100 nih tebusannya untuk kan. Nyo dibunuh saudara kok dapat dibalik yang lain. Tapi insyaallah kan al-hurru bil hurri, sepadan. Kalau sekiranya tentang yang merdeka aja, yang merdeka aja, budak aja, padusi aja. Jadi harus sepadan, jiwanya harus dilindungi. Itulah hukum Allah. Itu yang pertama. Ittafaqa a'immatul fatwa ala annahu la yajuzu li ahadin ay yaqtassa min ahadin haqqahu dunna sultan. Yang kedua, yang bisa melaksanakan qisas itu tidak boleh sembarangan.
Misalnya dicubik, sandi tumbuh cubik lalu lihat enggak. Yang melaksanakannya adalah sultan, pemerintahan, hakim yang memutuskan. Jadi enggak keluarga pembunuh itu loh yang membunuh ada. Yang dibunuh itu loh yang membunuh bukan, tapi yang mengeksekusi adalah sultan. Atas nama sultan, atas nama rajo. Ditugaskan ke bagian eksekutor. Jadi kalau enggak semuanya lah jadi perlindungan itu juga emosi lah ya, membunuh. Jadi bukan penegakan hukum dengan cara Allah lah, tapi dengan emosi. Kalau sekiranya sultannya keluarganya yang bermasalah itu sempat dibahas kan. Wa ajma'ul ulama ala anna ala sultan ayyaqtassa min nafsihi in ta'adda ala ahadin min ra'ayatihi idh huwa wahidun minhum wa innama lahu maziyatun nazar lahum kal wasi wal wakil. Ada wakil, ada penggantinya. Ya tidak hanya harusnya langsung yang di tangannya. Walaupun Nabi mengisian lau anna, sekiranya anakku Fatimah mencuri laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Tapi itu kan tidak pernah terjadi kan umpamanya kan tidak pernah terjadi Nabi eksekusi anaknya sendiri karena anaknya memang tidak mencuri. Tapi itulah inginnya Nabi dalam penegakan hukum. Ya kalau sekiranya mencuri ya potong tangan. Wah sadis, ngeri. Ya kalau you ngeri kalau awak ini curinya tiba dia awak di barang awak yang dimaliangnya ngeri juga lah. Ya makanya hukum tu pro kepada keadilan, kehidupan, atau pro kepada yang mencuri atau yang melakukan tindak pidana. Kalau sekiranya mencaliaknya tindak pidananya, yang melakukan tindak pidana tentu ya sadis bahaya hukum Islam itu mana bisa diterapkan. Tapi kalau hukumnya pro kepada keadilan, maka hukum Islam adalah karenanya hukum Allah kan. Bukan hukum yang dibuat oleh manusia. Makanya ya ulil albab, wahai yang memiliki akal yang jernih, yang berasiah, yang bisa memahami hakikat makna dari sebuah hukum. Terakhir, la'allakum tattaqun. Wal muradu huna tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa, mudah-mudahan kalian terpelihara. Al-qatlu fataslimuna minal qisas. Makanya mudah-mudahan kalian terjaga dari perbuatan pembunuhan. Jadi kalau perbuatan pembunuhan dibiarkan, maka kita tidak akan selamat. Tapi kalau kita tidak membunuh, maka kita selamat dari qisas. Kena masalah qisas. Jadi bukan qisasnya yang dipermasalahkan, tapi perbuatan itu yang badona karehnya hukum kalau nak mengarjuan itu akan masalah. Hukum zina dirajam, nak masalah. Kalau awak nak berzina kan masalah apa ngerinya, kecuali awak pelakunya. Kita nak mencuri dah, silahkanlah berlaku hukum apapun hukumnya. Kau jangan dibakar lah. Kalau kita nak melakukannya, tidak masalah. Yang bermasalah kalau kita ada rencana ke melakukannya itu ya. Nah, tapi kalau memang tidak ada, tidak masalah. Seberat apapun, mau dibunuh lagi, ya kalau kita nak membunuh, kan tidak masalah. Nah, jadi kembali kama pro-nya hukum kepada pelaku kejahatan atau kepada kehidupan. Jadi qisas melindungi kehidupan. Thumma yakunu dzalika da'iyatan li anwa'it taqwa, berarti di antara dakwah ketakwaan adalah bagaimana mengupayakan berlakunya hukum qisas. Mesti terus didakwahkan. Mata wanado di antara yang dakik jo hakim atau dakik jo anggota dewan. Cubalah Pak masuklah baliklah qisas di hukum awak. KUHP waktu pembahasan penggantian undang-undang, ada pembahasan KUHP dirubah. Ini masuklah qisas. Ya bab perteknisnya, silahkan orang yang teknis membicarakan.
Jadi ada upaya bahas supaya itu bukan masalah kalau model tuh garis keras kok Islamnya enggak. Kan menjaga orang-orang yang selain non muslim juga. Banyak tindakan yang pembunuhan orang muslim. Itu ya mayoritas muslim mah. Tentu besok kalau lah ada kisah orang muslim enggak bisa mengamanganya kan. Ya, enggak bisa seenaknya saja. Kalau akan ada beko salah eksekusi, itu hukum hakim lah itu tanggung jawab. Yang jelas dakwah tentang hukum Islam ditegakkan walaupun tidak berlabel negara Islam kan tidak masalah. Itulah pejuang bagi penegak hukum atau pejuang bagi pembuat undang-undang. Ya bagi dakwah itu hanya mendorong, karena kekuasaan itu tidak dakwah. Yang jelas kajiannya akan terus ada. Tidak mungkin loh ya 178, 179 kok dihapus. Ini akan terus ada. Oh, modal di Aceh ada keinginan orang. Bukan berarti di Aceh itu namanya garis keras, bukan. Ya ada sekelompok orang yang sepakat ingin agama ditegakkan, berlaku dengannya. Dan itu difasilitasi di negara kan. Dan tidak ada yang komplain sampai kini. Ya, hukum rajamnya dicambuk di depan umum. Kalau dipermalukan, ya kalau nak malu mah bebek salah lah kalau nak niu malu kan. Kalau terus setiap Jumat polisi Satpol PP Padusi berkeliling apa-apa yang tidak salat Jumat di berang-berangan, kena masalah. Dulu di Perang Panjang pernah ada di pas hari Jumat tuh Satpol PP ko yang Padusi keliling menyuruh apa-apa ke Jumat. Jadi nyonya dia teh bus lo patroli ya keliling, kalau perpanjangan radius 3 kilo. Jadi 3 kilo ke sana terus sampai ke Bateh Kota. Nah, Tagak Bateh Siko 3 kilo lo rantangan, jadi ketek, jadi bisa berpatroli. Sama beda ketek lah jo Pariaman kan. Jadi matawan bisa ada pemimpin yang ayo yang produksi hari Jumat jam 1:30 dah keliling umuman apa-apa Jumat Pak. Jam 12 nampaknya Pak lepas ke Jumat, tutik kadai. Itu kan upaya dakwah bagaimana hukum Allah ditegakkan. Ya syukur-syukur sampai ke kisah hal-hal yang mendadak. Karena itu menjamin kehidupan, bukan sekedar gaya-gaya kan. Nah, di walakum fil qisasi hayatun, bagi kalian dalam hukum qisas itu melindungi kehidupan, ada kehidupan. Wahai ulil albab, tapi cuman bagi yang Allah berikan cara berpikir yang lurus, akal yang baik. Ya, kalau tidak yang baik tentunya akan pro kepada pembuat onar gitu. Pro kepada yang melakukan tindak pidana. Itu hak azazi manusia kok. Itu karena mati itu tidak ada hak lah hidup. Kan ada hak bagi mereka juga hak hidup. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Da'iyah li anwa'it taqwa. Fa innallaha yuthibu bi ta'ati ala ta'ah. Allah itu memberikan balasan ketaatan dengan ketaatan. Ini makna dari la'allakum tattaqun di akhir ayat. Mudah-mudahan kalian bertakwa kepada Allah. Baik, di akhir kajian kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu. Takdirkan kami dengan mereka bersama-sama nanti di surga firdausmu ya Allah. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Takdirkan kami, beri kami terus kesempatan bisa berbakti kepada mereka ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, mungkin ada di antara kami yang sedang susah, mudahkan ya Allah. Yang banyak hajat, penuhi hajat mereka agar mereka tetap tambah dekat denganmu ya Allah. Yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit, sembuhkan ya Allah. Jadikan sakit mereka sebagai penggugur dosa-dosa mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.